Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu kembali. Terima kasih buat kehadirannya pada kuliah online kita hari ini. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Barda Hudaya. Untuk 6 bulan ke depan, saya akan membimbing kalian eh, pada mata kuliah pemrograman visual. Ya. Nah, perkuliahannya masih kita laksanakan secara online. Nah, untuk aturan main kita, penilaian nanti diambil dari 3 buah komponen. Yang pertama adalah tugas atau kuis, ditambah dengan kehadiran itu 20% bobotnya ya. Kemudian untuk UTS itu nanti 30% plus UAS itu bobotnya 50%. Nah, untuk mata kuliah pemrograman visual, nilai UAS ini nanti akan diambil dari pembuatan project aplikasi gitu ya. Nah, untuk project nanti akan saya jelaskan berikutnya pada slide berikutnya. Rencana pelaksanaan ujian untuk UTS, jika ujiannya masih online maka teknisnya ujian sama seperti ujian mata kuliah lain gitu ya. Nanti kita tunggu jadwal, kalian akan ujian secara online gitu. Untuk UAS nanti diganti dengan pembuatan proyek aplikasi. Saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Nah, materi untuk pemrograman visual ini ya, nanti kita akan ada 16 kali pertemuan, itu plus UTS dan UAS. Tetapi nanti akan saya padatkan materinya. Jadi sebelum UTS itu kita akan bahas mengenai komponen visual, kemudian ada layout, ada event, ada koneksi database. Nanti kita akan gunakan satu buah tabel gitu ya. Kemudian UTS, dan setelah UTS itu ada lanjutan dari materi koneksi database. Nanti kita akan buat beberapa tabel ya. Nanti kita juga buat relasinya antar tabel dan seterusnya. Kemudian kita lanjut kepada materi pembuatan menu. Terakhir pembuatan report atau laporan gitu ya. Nah, pertemuan ini materi ini akan saya padatkan. Nah, jadi nanti ini ada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali pertemuan. Dan sisa pertemuannya akan kita bahas untuk evaluasi progres project yang kalian buat. Gitu ya. Selanjutnya saya akan bahas mengenai project pemrograman visual yang nanti ini diperuntukkan untuk mengganti nilai UAS gitu ya. Nanti jadi UAS tidak ada ujian tertulis, tapi mahasiswa akan mengerjakan project aplikasi gitu ya, pembuatan project aplikasi. Nah, tadi sebagaimana telah saya sebutkan bahwa project aplikasi ini akan diambil sebagai pengganti nilai ujian akhir semester ya. Nah, dikerjakan secara berkelompok. Nah, project aplikasi ini nanti akan kalian lanjutkan untuk kuliah kerja praktek ya. Project yang kalian kerjakan ini kelompoknya berdasarkan kelompok ANSIS ya, nanti mengikuti setelah kalian dapat kelompok ANSIS yaitu dibentuk untuk kelompok mengerjakan project aplikasi, ujungnya nanti adalah untuk KKP gitu ya. Jadi satu kelompok itu nanti akan dibagi menjadi 8 mahasiswa ya. Kemudian untuk penentuan judul project ya, berarti judul project sama dengan judul ANSIS ya, judul mata kuliah ANSIS.
Jadi silahkan mahasiswa boleh menentukan judul dari ANSYS atau judul dari visual terlebih dahulu. Itu equal ya, jadi sama. Kemudian mahasiswa berkoordinasi dengan kedua dosen pengampu ya, baik itu dosen mata kuliah pemrograman visual ataupun berkoordinasi dengan dosen mata kuliah ANSYS. Adapun ketentuan project ya, jadi kalian membuat project nanti gunakan IDE NetBeans ya, yang terkoneksi dengan database ya. Minimal nanti ada modul login, menu 7 POM ya. 7 POM ini nanti ada POM master dan POM transaksi gitu ya. Kemudian ada 5 buah report ya. Ini yang harus harus dipahami di awal. Nah, contohnya pembuatan proyek aplikasi ini sudah ada judulnya perancangan sistem informasi manajemen rumah sakit X gitu ya. Nah, tadi modul-modulnya ada modul login, ada modul menu, ada POM. Nah, POM ini ada 7 buah POM. Itu ada POM master dan POM transaksi. Nah, contohnya kalau dari judul yang kita ambil ini, itu ada POM pasien, POM dokter, POM obat, POM perawat, POM pemeriksaan, POM rawat inap, dan POM pembayaran. Ya. Kemudian lanjutkan dengan pembuatan 5 buah report. Silakan diambil aja dari POM ini mana yang akan kalian tampilkan untuk bisa dilihat reportnya. Ya. Kemudian waktu pengajuan judul itu kalian sudah mulai saja dari sekarang, tentukan saja judulnya. Boleh visual dulu atau boleh ANSYS dulu. Nanti minggu ketiga sampai minggu kelima kalian sudah dapat judul ya, kemudian di storekan aja ke ketua kelas. Nanti ketua kelas yang akan share ke saya sudah di Excel ya. Coba di data, di list. Kalau satu kelas ini ada 5 kelompok, berarti nanti di kelas itu ada 5 buah judul gitu ya. Kumpulkan di minggu kelima. Oke. Nah, untuk penilaian, jadi nanti proyek yang sudah selesai silahkan dipresentasikan. Nah, itu demo program beserta penjelasannya. Jadi kalian screen recorder aja ya. Direkam layar, kemudian kalian upload ke YouTube. Ya. Setelah diupload ke YouTube, linknya serahkan ke saya gitu ya. Jadi nanti mahasiswa menyerahkan link YouTube yang isinya apa tadi? Isinya adalah demo program pada saya. Nah, nanti akan saya nilai paling lambat pada pertemuan terakhir perkuliahan gitu ya. Bobotnya berapa? Tadi bobotnya adalah 50% untuk proyek aplikasi. Jadi kalau udah selesai ya minimal nanti setelah tadi 7 kali pertemuan, nah kita akan bahas kelompok mana saja yang progresnya sudah sampai mana gitu ya, kita bahas di sisa pertemuan. Nah, nanti paling lambat di pertemuan terakhir saya akan berikan nilai. Gitu ya. Kira-kira untuk pengantar pembuatan proyek aplikasi pemrograman visual.